Halo Tribuners, apa kabar? Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Ngopi 024 atau Ngobrol Bareng Politisi 2024. Ya, Tribuners, ini merupakan sebuah program yang kami hadirkan untuk kalian semua, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber kece begitu ya, terutama untuk mereka yang akan melaju ke kontestasi politik 2024. Nah, seperti yang kita tahu bahwa panggung politik ya, pemilihan kepala daerah 2024 nanti akan dilangsungkan pada akhir tahun, tepatnya di November, dan ini merupakan momen-momennya nih, dan kita sudah lihat ya betapa tahapan-tahapannya sudah dilangsungkan. Nah, di studio tribunampon.com pada pagi hari ini Tribunnya sudah kita hadirkan salah satu bakal calon yang akan melaju ke Ambon 1 Pilwakot 2 Ambon 2024. Tribuners, mari langsung kita menyapa. Selamat pagi, Bung Lex. Pagi, Mbak Ajeng. Iya, kalau kita kenal nama lengkapnya adalah Alexander Uas ya, tapi lebih dikenal dengan Bung Lex, itu panggilannya. Ngomongin nama nih ya, sebelumnya kabarnya gimana? Kabar baik, cuma agak sedikit serak-serak basah. Serak-serak basah, seperti yang saya katakan, kalau serak-serak basah tuh di depan mic tuh terdengar seksi begitu ya. Nah, ini salah satu yang sering dialami oleh para radio broadcaster, menyapa para pendengarnya dengan suara yang seperti itu, bangun artinya. Oke, kita live ya di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribuners. Seperti biasa di comment section itu kalian bisa ramaikan di sana dengan pertanyaan. Kritikan juga boleh banget, ini saya yakin banget Tribuners dengan pikiran-pikiran kritisnya boleh banget muncul di comment section, nanti bakal kita bahas juga kalau kita lihat ada isu krusial yang kalian mention di comment section. Baik Bung Lex, ini ngomongin nama yang Alexander Uas, kenapa dipanggil Bung Lex pendeknya? Sebetulnya nama saya itu panjang sebetulnya. Anes Alexander Yunius Uas, ada 4 kata. 4 kata, oke. Kemudian mungkin karena terlalu panjang, biasa kita taruh di profil-profil itu lebih singkat Alexander Uas aja. Nah, kemudian teman-teman tuh biasa panggil Bung, karena kan dia orang Ambon tuh. Iya, betul. Nah, jadi dari zaman sekolah nih dong, biasa panggil Bung. Lalu kasih singkat lagi Bung Lex. Bung Lex. Nah, sudah no, itu yang kita pertahankan. Jadi karena ada panggilan-panggilan seperti itulah yang kita jadikan branding ya, personal branding, jadi Bung Lex supaya lebih mudah lokal diingat. juga. Ya, Oke. Nah, gitu. Tribuners, seperti yang tadi kami mention di awal bahwa Bung Lex ini saat ini maju ya sebagai bakal calon wali kota Ambon. Nah, kita akan tanya lebih jauh seperti apa langkah yang diambil Bung Lex dan apa yang kemudian diimpikan oleh Bung Lex untuk memajukan kota ini. Namun sebelumnya nih, kita mau berkenalan dulu seperti yang disampaikan oleh Kemenak kita. Bahwa untuk memilih para calon-calon pemimpin kita, alangkah baiknya kita berkenalan begitu ya, agar tidak salah pilih, karena ikut nanti dipertanggungjawabkan begitu ya, Bung Lex. Seperti yang kita lihat kalau kita baca profil Bung Lex ya, itu kebanyakan berkecimpung di dunia hukum, advokat, dan lain sebagainya. Seperti apa aktivitas yang dilakukan di sektor itu sejauh ini? Tentunya sekitar hukum ya, artinya background memang kita sudah lebih 12 tahun jadi pengacara. Ya, mungkin di awal-awal karir itu masuk melalui lembaga bantuan hukum dulu. Jadi memang sudah banyak bantu masyarakat yang termarginalkan. Jadi kita biasa handle perkara-perkara pro bono yang memang ditujukan untuk membantu rakyat-rakyat miskin yang tidak memiliki akses pada keadilan. Nah, lahir dari aktivitas seperti itu, baru kemudian masuk ke dalam ranah profesional. Di ranah profesional ini kurang lebih 9 tahun. Artinya dari total 12 tahun berkarya itu ditambah 9 tahun lagi ya, jadi 12 tahun itu 3 tahun kita pertama itu di LBH, kemudian 9 tahun berikut baru kita berkarya di secara profesional gitu. Yang memang konsentrasinya kebetulan bergerak di bidang bisnis, artinya lebih banyak menghandle perkara-perkara bisnis dan memiliki klien-klien yang memang kebanyakan adalah korporasi gitu. Kemudian kita lebih spesialis lagi dalam bisnis adalah kepailitan, bankruptcy,
terus debt restructure. Jadi kita melakukan restrukturisasi utang pada debitor-debitor yang memang dia mengalami kendala dalam cash flow. Bisnis itu kan biasa ya, ada utang dan segala macam. Cuma kadang-kadang ketika cash flow terhambat, ini kan dapat serangan bertubi-tubi dari kreditornya. Nah, itu biasa kita akan lakukan restrukturisasi. Jadi memang sudah terbiasa dengan dunia bisnis dan dunia investasi. Gitu. Makanya dengan latar belakang itu, banyak pergaulan juga dengan teman-teman politisi juga, ya kan. Dan memang kebetulan juga sudah ikut aktif dalam kegiatan politik, walaupun bukan politik praktis. Itu mungkin sejak tahun 2012. 2012 dulu sempat kita ikut-ikut jadi relawannya Jokowi Ahok itu di DKI Jakarta kan. Kemudian akhirnya di 2014 Pilpres Prabowo Hatta waktu itu saya ikut di dalam tim relawan, ya kan. Waktu itu di bawah kepemimpinannya almarhum M. Taufik, mantan ketua Gerindra DKI Jakarta. Kemudian berjalan waktu 2017-18 lalu masuk dikaderkan sebagai kader Gerindra, menjadi anggota Partai Gerindra sejak 2017 itu, dan jadi pengurus di DPC Jakarta Timur saat itu sebagai wakil ketua bidang hukum dan HAM. Seterusnya ya sifatnya mungkin suam-suam kuku aja nih kalau di politik saat itu kan. Ya ada senior-senior minta bantu, ayo kita jadi tim sukses A, B, pileg dan segala macam, kita laksanakan, perintah partai kita laksanakan. Tapi memang belum mau untuk yang maju gitu. Nanti kita cungkal lagi Tribuners ya untuk kemauannya itu. Berarti yang terbaru gabung menjadi wakil ketua Lingkar Nusantara ya untuk pemenangan relawan memenangkan calon presiden saat itu Prabowo, dan selamat menang. Ya, puji Tuhan. Oke, Tribuners, saya mau mengingatkan kalian yang mau bertanya atau yang mau mengirimkan kritikan, masukan juga boleh banget di comment section. Nah, selain daripada aktivitas tadi, di luar itu, gabung di organisasi kepemudaan dan yang lainnya seperti apa? Organisasi memang itu sudah sudah ada di dalam DNA saya itu organisasi. Karena memang ternyata ketika kita flashback ke belakang, dari zaman sekolah itu sudah aktif berorganisasi. Dari zaman SMA. SMA itu kita aktif di dulu ada OSIS, itu kan MPK. Semua eskul kita ikut organisasinya. Paskibraka kita ikut, judo lagi. Jadi anaknya itu suka berkegiatan begitu. Masuk di pecinta alam juga. Nah, berawal dari organisasi pecinta alam ini, kemudian kami masuk di level organisasi masyarakat. Di seluruh Indonesia ada, itu di bawah Kementerian Sosial, itu ada yang namanya Tagana, Taruna Siaga Bencana. Jadi, karena kecintaan terhadap dunia sosial, dulu itu kita bergabung di dalam kegiatan penanggulangan bencana, relawan penanggulangan bencana. Jadi kalau misalkan di mana ada bencana, kita datang di situ lah, atau layani korban bencana ini, dari mulai rescue-nya sampai dengan ke shelter, pengelolaan shelter, bagaimana mengelola logistik, mengelola shelter, melayani para korban, atur makannya dan segala macam, healing, trauma healing dan lain-lain. Artinya senang melayani dari dulu, gitu loh. Senang melayani dan sudah sampai hari ini masih aktif sebetulnya di Tagana. Di Tagana ya. Saya masih terdaftar di Kementerian Sosial itu berarti sejak 2007 sampai sekarang. Nah, jadi beberapa kegiatan nasional pun kadang-kadang kan dibikin acara Jambore Nasional Tagana nih, termasuk dari Ambon, dari Maluku Utara kita datang kasih suara dulu kan, tetap nih kampung-kampung ini kan. Jadi itulah dari kesenangan-kesenangan itu. Kemudian aktif juga di olahraga. Aktif di olahraga arung jeram kebetulan. Apa itu? Arung jeram, rafting. Arus deras. Jadi memang suka hobi-hobi yang seperti itu, hobi yang menantang seperti itu. Dan itu yang sebenarnya kita mau bawa di Ambon, walaupun di Ambon ini kayaknya butuh explore sungai mana yang kira-kira pas untuk itu. Orangnya outdoor banget nih. Iya, emang outdoor banget. Karena naik gunung soalnya. Nah, Tribuners, memang ya sebagian para pemilih tuh ya, kayak
kayak ada standar khusus bagi para calon-calon pemimpin yang harus dipunyai begitu. Yaitu selain mereka memang mahir di lingkup profesional mereka, yang lainnya adalah aktif di organisasi seperti itu. Agar melihat itu bibit-bibit jiwa kepemimpinannya itu bisa terlihat dari situ, dan pemilih yang cerdas terus tentu saja mereka akan mengambil hal itu sebagai sebuah penilaian poin plusnya ya. Oke. Kalau kita lihat ya dari latar belakangnya sekolah dan aktivitas yang di-mention tadi, kebanyakan berpusatnya di Indonesia bagian barat ya. Betul. Oke. Nah, ini yang kemudian bermunculan di sosial media, terutama yang datang dari netizen Kota Ambon yang bertanya-tanya, lalu apa yang sudah Nyong bikin untuk Kota Ambon ini? Sejauh ini seperti apa? Oke, memang itu yang menjadi satu tantangan. Oke. Kenapa? Karena dalam politik ini, apalagi kalau kita mau maju di suatu daerah, suatu dapil misalkan, seharusnya sudah punya dulu infrastruktur politik. Oke. Sedangkan karena kita besar di Jakarta, kita punya infrastruktur politik ada di sana sebetulnya. Jadi kalau misalkan pulang di daerah Tangerang, di Banten itu, saya usah tanya lah, orang harus tahu gitu kan. Nah, karena memang infrastrukturnya dibangun di situ. Kemudian dalam perjalanan ternyata ada satu kerinduan. Kenapa kok nggak pulang bangun Ambon aja sih? Gitu. Jadi kemarin terus terang, apalagi di dalam masa-masa pilpres kemarin itu, canvassing sudah kita lakukan banyak, tapi di sana bukan di sini. Cuma tiba-tiba hati bilang kayaknya kurang pas ya, kayak panggilan hati ini bukan di sini deh. Kayaknya yang harus kita bangun di Ambon ini, bukan di sini. Sini udah maju, mau ngapain apa, mau bangun apa lagi? Begitu kan? Karena sering pulang balik Ambon, sering datang untuk berkunjung di sini, liburan dan segala macam. Lihat Ambon nih kayak stagnan ya. Ada kemajuan tapi tidak signifikan. Kita lihat, kita terus terang waktu zaman kepemimpinan wali kota sebelumnya, Pak Risat, dibangun mall segala rupa, ini Ambon mantap ini, kagak nih Ambon kan. Cuma tiba-tiba kok infrastrukturnya terbangun, tapi masyarakatnya belum bisa belum bisa mengeksplor dan memanfaatkan semua pembangunan yang dilakukan itu. Artinya dari segi SDM ini perlu banyak peningkatan. Kenapa? Karena harusnya jadi subjek pembangunan itu masyarakatnya, jangan infrastruktur, gitu loh. Masyarakat ini bukan objek, masyarakat ini subjek. Bagaimana membangun masyarakat, terus secara otomatis pembangunan infrastruktur akan mengikuti. Kalau masyarakat sudah terbangun, sudah mandiri. Kalau kita lihat, untuk mengurus masyarakat itu nggak gampang. Betul. Sangat tidak gampang. Ya. Apalagi dalam tanda kutip ya, kalau masyarakatnya manja. Dikit-dikit pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Pertanyaannya, pemerintah ada anggaran nggak untuk itu? Ya kan? Nah, artinya perspektif yang harus, bagi pandangan saya secara subjektif adalah perspektif yang harus dibangun adalah masyarakat harus terbangun dulu. Kalau masyarakatnya mandiri, ini akan ada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Akan ada kolaborasi. Jadi pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, apalagi dengan anggaran yang terbatas. Kalau masyarakatnya mandiri, secara serta-merta otomatis pembangunan secara merata itu akan ngikutin. Itu. Oke, kita tahan bentar ya, semakin seru di Tribunas. Baik, berarti yang dikatakan dengan panggilan hati tadi itu merupakan satu hal yang meyakinkan Bung untuk saya mau maju di kontestasi ini. Ataukah ada hal lain yang jauh lebih kuat daripada hal itu? Yang pasti panggilan hati ini bilang saya mau berbuat untuk masyarakat Kota Ambon. Kalau hari ini orang tanya, sudah berbuat apa sih tiba-tiba mau maju wali kota? Betul kan? Nah, kalau bicara sudah berbuat apa, terus terang kita baru pendatang baru di Kota Ambon ini. Betul. Tapi datang dengan hati yang mau melayani masyarakat. Masa iya kita datang di suatu tempat yang kita lihat ini perlu banyak peningkatan, kita perlu kemas, kita perlu perbaiki di berbagai titik. Datang dengan ketulusan hati, ya kan? Mau kasih apa yang kita punya nih, pengalaman, akses. Akses dalam hal ini adalah kepada banyak stakeholder ya. Artinya karena kita punya prinsip bahwa Kota Ambon tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah. Kalau anggaran itu terbatas,
harusnya pemimpin itu cari bagaimana anggaran itu bisa terpenuhi dan semua program pembangunan masyarakat itu terlaksana. Nah, cari ini kan butuh akses. Apakah akses di level nasional, katakan, di level pemerintah pusat, supaya mau tarik itu proyek-proyek nasional datang di Kota Ambon misalkan. Atau akses kepada swasta, akses kepada investor, dan lain-lain. Karena beta punya background ini, lawyer bisnis, kebetulan juga kurator yang biasa menyehatkan perusahaan yang tidak sehat. Artinya perusahaan yang sudah tadi restrukturisasi utang atau perusahaan pilot. Hubungan dengan banyak akses kepada investor itu banyak banget. Artinya akses terhadap sumber daya resource untuk permodalan, untuk investasi itu sangat besar. Akses yang luas ini sayang gitu loh, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Itu yang kita mau bawa di Kota Ambon sebetulnya. Oke, ini kayaknya sekaligus menjawab mimpi sebagian orang yang ketika mereka merindukan dengan sosok-sosok orang asli Maluku yang punya potensi luar biasa, tapi mereka justru berhamburan di luar sana. Dan ini bisa menjawab seperti yang tadi saya bilang, rindu mereka untuk ya udah bawa balik mereka ke sini dan bangun kota kita, seperti itu ya. Oke, Tribuners, apakah sudah ada pertanyaan di comment section? Sebelum kita melaju ke pertanyaan berikutnya, nanti boleh langsung mention saya ya. Baik, tadi ada beberapa sih hal yang sudah disinggung juga terkait dengan beberapa persoalan yang dilihat oleh Bung Lex, dan kita akan lihat lagi langkah apa yang kemudian nanti mau diambil ketika nantinya terpilih menjadi wali kota Ambon. Namun sebelumnya kita mau ngecek lagi nih tahapan saat ini ya, sudah dilewati melakukan langkah-langkah apa saja untuk bisa maju di kontestasi ini. Kalau yang kami update barusan kemarin ya, ada proper test bersama dengan Partai Gerindra tentu saja. Boleh diceritakan sedikit terkait dengan tahap itu? Kemarin kebetulan dari Partai Gerindra DPD Provinsi Maluku menyelenggarakan fit and proper test ya. Itu untuk semua bakal calon kepala daerah se-Provinsi Maluku, termasuk Kota Ambon. Maaf. Jadi, memang fit and proper test ini kalau dalam ADRT partai wajib dilakukan. Ya, artinya kita terlepas dari dia kader atau dia non kader, semua memiliki hak yang sama. Karena saya yakin ketika orang sudah memiliki panggilan hati untuk maju sebagai kepala daerah, mereka sudah punya kapasitas. Oke, jadi nggak ada yang kaleng. Semuanya bukan kaleng-kaleng itu maju di sana. Nah, tinggal apakah nanti visi misi program mereka itu sejalan dengan visi misi partai. Kan itu yang perlu dinilai, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan di dalam proses penerbitan rekomendasi partai untuk menugaskan seseorang maju dalam kontestasi pilkada. Nah, terus terang saya sangat mengapresiasi, terlepas dari saya kader Gerindra ya, saya sangat apresiasi ya kita maju fair-fair aja. Nggak harus juga jualan saya orang Gerindra, loh saya yang bantu Pak Prabowo menang, loh nggak juga, yang bantu banyak masyarakat Indonesia yang bikin Pak Prabowo menang, bukan saya. Tapi saya punya kontribusi, ya kan, dalam apa? Dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan atau kerja-kerja politik untuk mensuksesan hal tersebut. Ini kerja banyak orang, nggak bisa diklaim sama satu orang. Betul. Nggak bisa diklaim sama saya yang paling berjasa, nggak ada. Yang berjasa adalah masyarakat Indonesia yang pilih beliau. Nah, tapi itu saya nggak mau jual sebetulnya. Berarti saya tidak datang untuk jualan arus pilih saya, nggak. Artinya kalau memang saya dianggap kompeten, dianggap berkualitas, dianggap sejalan dengan visi misi partai, dan cocok untuk ditugaskan untuk maju dalam kontestasi pilkada di Kota Ambon, ya saya siap. Namanya kader partai kan. Betul. Gitu. Tapi kalaupun ternyata penilaiannya kayaknya kurang pas deh, boleh sudah. Saya akan berkarya di tempat lain misalkan, seperti itu. Baik, selain sebagai kader yang turut mengikuti proses tes and proper test kemarin, adakah partai lain juga yang turut didekati di tahap ini? Sejauh ini kita hanya mendaftarkan di Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Ya, artinya politik ini kan dinamis. Ya. Politik sangat dinamis dan selalu akan ada kejutan-kejutan. Ya. Karena saya cukup lama juga di dunia politik ini, sudah sangat terbiasa dengan kejutan-kejutan itu sebenarnya. Ya. Kalau mungkin ada calon-calon lain yang dia harus daftar ke semua partai, ya kan? Mungkin dalam rangka menunjukkan eksistensi dan keseriusan, bisa saja. Saya memilih untuk tidak melakukan hal itu. Kenapa? Saya memilih untuk
maju itu sesuai dengan kebutuhan. Oke. Kota Ambon ini ternyata di DPRD itu punya 35 kursi ya. Artinya minimal harus punya 7 kursi untuk bisa diusung. Ya. Kita berhitung kasar kayaknya 2 partai cukup. Ya kan hanya untuk diusung kan. Ketika sudah diusung, nanti kan ada lagi komunikasi politik. Gitu loh. Jadi jangan, kalau saya berpendapat kita jangan istilahnya masuk dalam euforia untuk kita daftar di semua partai seolah-olah kita pasti akan diusung. Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja, ini saya kasih tahu, ini kejutan di politik biasanya begini. Dia nggak pernah datang ke partai itu, tiba-tiba rekomendasinya partai itu keluar. Itu politik, ya kan? Jangan nanti, banyak yang suka kritik, kan saya suka baca kritik netizen juga kan. Ada yang bilang simpan uang tuh nanti, daripada nanti stres. Yang stres itu yang udah keluar uang misalkan, ya kan, kampanye, canvassing dan segala macam, yakin rekomendasi nggak keluar. Makin stres. Gitu loh, ya kan? Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita coba efektif lah. Kita mau kerja yang efektif, kita mau kerja yang efisien. Gitu, kita mau melakukan sesuatu itu terukur dan terarah. Jadi jangan serampangan juga. Ini politik, karena kita harus betul-betul cermat ya. Oke, berarti itu peta politik yang selama ini dipelajari dan kemudian dieksekusi begitu ya. Oke, Bung, maju di Pilkada atau Pilwakot Ambon 2024 ini, tentu saja dengan melihat ya kondisi Kota Ambon yang mungkin mau diperbaiki itu dari sisi mana saja? Saya melihat itu paling pertama adalah tadi, karena saya bilang bahwa subjek pembangunan adalah masyarakat, SDM-nya, oke. Gitu. Saya mau Kota Ambon ini, masyarakat itu punya pemikiran yang maju. Pemikiran, karena kadang-kadang kita bicara di kampung aja nih. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk terlalu luar. Kadang di kampung sendiri aja kita bilang, kita mesti begini ya, kita mesti atau begini-begini sah. Mental dan karakter ini yang sebenarnya perlu untuk digeser. Gitu loh. Kapan mau maju kalau cuma pikirannya kita begini-begini aja. Gitu. Sedangkan nanti kalau kita lihat kota lain misalkan, atau bukan tetangga kita lebih maju, kita bicarain dia di belakang. Oh dia begini, oh dia begini. Enggak, jangan begitu cara berpikirnya kita bangun. Bagaimana masyarakat ini harus punya cara berpikir yang maju ke depan. Bahwa sekarang, di era sekarang, kompetisi itu sangat terbuka dengan lebar. Ya, akses informasi terbuka seluas-luasnya. Kalau zaman dulu susah internet, susah Google dan segala macam, mungkin susah kita cari informasi. Sekarang kan enggak, semua mudah. Akses untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana mengembangkan diri itu sangat mudah. Sekarang kalau kita bicara bagaimana cara bikin kopi, tinggal klik YouTube. Ya kan, tutorial membuat kopi. Tutorial bikin cappuccino misalkan, kan sudah ada semua. Saya dulu ketika di Jakarta punya usaha kafe kopi. Ya, belajar dari YouTube. Jadi baristanya itu bukan karena ikut sekolah barista, enggak, belajar dari YouTube. Artinya, kalau masyarakat punya keinginan untuk maju, merubah hidupnya, merubah kehidupan keluarganya, ya kan, dari situ pembangunan kota itu akan mengikuti. Siapa sih yang nggak mau lihat Kota Ambon maju? Pertanyaannya, siapa sih yang nggak mau lihat Kota Ambon bersih? Sekarang kita lihat isu sampah. Ini pembicaraan di kampung-kampung semua kita bicara isu sampah ini. Betul. Ya kan? Nah, ternyata isu sampah ini kita ada jalan gitu loh. Kenapa? Karena itu pun klien-klien di Jakarta itu yang perusahaan-perusahaan rata-rata itu perusahaan pengelolaan sampah. Cara berpikir ini harus diadopsi. Bagaimana sampah ini punya nilai ekonomis loh. Jangan dianggap sampah ini barang untuk pakai buang. Ternyata sampah ini punya nilai ekonomis. Kalau kita googling aja di internet sudah banyak yang namanya bank sampah. Bank sampah itu program yang menurut saya cukup berdampak buat kesejahteraan masyarakat. Gitu loh. Karena kita bicara skup pengelolaan sampah di level rumah tangga. Misalkan kita buat di setiap dusun-dusun, satu dusun lah, satu kampung kita bikin satu bank sampah. Kalau di Kota Ambon saat ini tuh baru dijalankan sama salah satu BUMN, dan itu kalau tidak salah berlokasi di kawasan Laha ya, untuk program bank sampah itu. Ada salah satu organisasinya juga. Bagaimana elaborasinya nanti? Nah, itu yang saya lihat, saya sudah cek juga, ternyata Ambon ada nih. Cuma ini potensi ini harus dikembangkan. Kenapa? Karena
sampah ini punya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya. Di level paling bawah adalah keluarga dan masyarakat. Ya kan? Kenapa? Karena nanti akan ditampung oleh pengusaha-pengusaha. Sampah yang bisa di-recycle akan di-recycle, sampah organik akan jadi pupuk. Bisa dijual semua nih. Ya. Ya kan? Jadi duit semua. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah Kota Ambon sudah melihat potensi itu, kemudian mengedukasi masyarakat, yuk sama-sama yuk. Karena persoalan sampah ini nggak bisa, tadi saya bilang, nggak bisa pemerintah itu bekerja sendiri, nggak bisa. Harus ada partisipasi masyarakat. Masyarakat juga nggak boleh sedikit-sedikit komplain. Aduh, ini sampah begini, sampah begitu. Yuk di rumah pisahin nggak sampah yang bisa di-recycle sama enggak. Yuk manfaatin sampah ini, kan harus dibantu. Hal yang kecil ini, itu bisa merubah perekonomian. Gitu loh. Di Pulau Jawa, ini menurut saya adalah satu cara berpikir yang perlu kita untuk contoh dan tiru. Apa sebenarnya itu? simpel kan, kalau misalkan mau maju itu kan tinggal ATM ya, amati, tiru, modifikasi saja. Jadi banyak di sana itu pengusaha-pengusaha kecil ya, pengepul sampah. Kelihatannya mainannya kotor, kelihatannya. Tapi percaya nggak isi rekeningnya? Ya, kita udah nggak bicara lagi duit 100 juta nih, lebih dari itu. Dan saya punya relasi-relasi yang memang bermain di sektor itu. Sebelum saya memutuskan untuk maju, maju wali kota, saya tanya mereka dulu, bos, lo mau bantu? Bantu apa? Bantu dong, edukasi masyarakat Kota Ambon supaya bisa kayak lo. Ya kan? Kalau nggak, bantu investasi dong. Mau nggak yuk bikin pabrik di Kota Ambon, pengolahan sampah, misalkan. Kenapa ya? Untuk mengolah sampah di Kota Ambon. Sampah ini kan bukan cuma sampah rumah tangga, ada sampah industri. Ya kan? Ini saya kasih potensi. Yang kadang-kadang kita mau tanya juga di Kota Ambon nih. Kalau ganti oli di mesin-mesin di bengkel-bengkel kecil tuh olinya buang ke mana? Dibuang ke sekitar situ ada. Jadi, ada juga yang ditampung juga. Iya kan? Diselokan. Diselokan kan? Ini punya nilai ekonomis. Oli-oli bekas ini dikumpulkan. Ada industri yang bermain di sektor itu. Gitu loh. Ini kan harus dimanfaatkan dan diberdayakan. Ya kan? Jadi banyak potensi yang terbuang-buang di sini. Ya kan? Kalau oli bekas itu banyak bisa di-recycle jadi oli yang dijernihkan kembali, tidak kondisi. Sisanya ampasnya itu bisa jadi gemuk. Gemuk itu macam pelumas. Pelumas untuk kayak lem begitu kan, tapi dia pelumas. Nah, jadi investor-investor yang bergerak di industri itu, saya punya aksesnya. Dan saya tawarkan mereka, bos, di Ambon kayaknya belum ada nih. Ya kan? Mau masuk nggak? Ini harus diolah, gitu. Potensi-potensi. Apalagi kapal-kapal, kita lihat ada banyak kapal di sini. Dong, kalau ganti oli, buang oli di mana? Jangan sampai dong buang di laut. Jangan sampai dia buang sembarang. Nantinya kan jadi kerusakan lingkungan. Nah, itulah yang disebut pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah ini banyak bentuknya. Nggak cuma rumah tangga, ada juga sampah atau limbah B3, limbah berbahaya. Semuanya bisa dimanfaatkan. Ada ada jenis-jenis limbah tertentu yang memang harus dimusnahkan, masuk dalam insinerator, dibakar. Tapi ada juga limbah-limbah yang bisa dimanfaatkan, banyak sekali, gitu loh. Nah, orang-orang di Jawa itu dia berpikir sampai ke sana, gitu loh. Apa ya yang orang anggap nggak ada nilainya dibuang-buang, jadi kita modalnya kan kecil, namanya dibuang-buang. Dan begitu. Nah, hal seperti ini yang saya pikir masyarakat Kota Ambon ini perlu untuk meniru. Artinya potensi apapun selain sampah yang kira-kira ternyata memiliki nilai ekonomis, manfaatkan. Gitu loh. Jangan dibiarkan begitu saja, dibuang-buang begitu aja. Gitu. Jadi hal yang paling krusial yang dilihat oleh Bung Lex di Kota Ambon yaitu sumber daya manusianya yang harusnya bisa melihat sebuah peluang yang bisa menjadi cuan begitu, Tribuners. Dan itu adalah salah satu langkah dari isu sampah dari Bung Lex untuk mendatangkan investor di Kota Ambon, seperti itu ya. Lalu itu salah satu isu yang kita sudah melihat bagaimana nanti caranya Bung Lex untuk mengatasi isu ini. Ini yang paling sering dilewatkan oleh ketika saya ngobrol dengan para bakal calon seperti itu ya, melewatkan salah satu hal yang sebenarnya krusial juga, padahal mereka menjadi salah satu penentu di kontestasi ini, yaitu para generasi Gen Z terutama ya. Adakah memang isu krusial yang terjadi sekitar
para Gen Z ini dan apa yang mau di overcome untuk mereka, kemajuan mereka nantinya khusus untuk mereka. Artinya untuk kalangan Gen Z dan milenial ya, artinya memang Indonesia kan sedang dalam masa mendapatkan bonus demografi nih, bahwa sebagian besar masyarakat itu berada pada usia produktif. Ya kan? Nah, ini yang kita mau laksanakan adalah bagaimana masyarakat pada usia produktif ini betul-betul produktif, jangan usianya aja yang produktif, tapi masyarakatnya nggak produktif, gitu. Nah, ini perlu campur tangan dari pemerintah. Untuk apa ya tadi? Kita lakukan sosialisasi dulu, kemudian edukasi, kemudian kita lihat potensi permintaan, minat beda-beda kan. Betul. Ada kalau Gen Z ini kan sekarang kelihatannya lebih banyak bermain di industri kreatif. Ya. Ini kan harus dipacu, harus diakomodir kepentingannya, gitu loh. Kenapa? Kita harus melihat bahwa mendidik satu generasi itu nggak seperti makan cabai, gigit langsung pedas. Nggak, tapi ini akan bermanfaat buat masyarakat entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan bekal untuk bagaimana mereka mengoptimalisasi dirinya, mengoptimalisasi potensi-potensi dirinya melalui industri-industri yang memang mereka minati. Gen Z ini agak beda. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa bagaimana ya? Anak nanti sekolah bayar, nanti kalau sekolah lulus cari kerja. Langsung bikin status mental health gue terganggu. Nah, lalu suruh-suruh begitu, mesti jadi ini, mesti itu, nggak bisa. Harus dirasionalisasikan. Mereka harus bisa kita ajak untuk ikut berpikir. Setelah ikut berpikir, ikut berpartisipasi, menyumbangkan. Berikan mereka ruang untuk itu. Ruang komunikasi yang baik, dua arah kan. Kemudian setelah itu, fasilitasi. Kenapa? Karena setelah difasilitasi, mereka bisa berkarya sesuai dengan skill, kemampuan, mungkin passion yang mereka mampu. Jadi itu sih, kalau Gen Z tentunya kita harus akomodir semua. Karena mereka selalu punya ide-ide segar sebetulnya. Tapi kadang-kadang mereka tidak mendapatkan afirmasi. Ya, artinya pandangan gen yang lebih dahulu, baby boomers apa ya namanya itu ya. Boomers. Ya. Pandangan mungkin milenial juga. Kadang-kadang kita orang tua nih suka mengecilkan anak-anak muda. Gitu loh. Padahal ide-ide segar dari anak muda ini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kadang kita juga kurang tahu soal itu. Ya kita lihat sekarang, dulu nyaman beta SMP, SMA masih main-main game itu yang bisa dapat duit dari situ yang ada. Pemaki yang ada kan. Itu bukan dapat duit. Ya kan main game terus. Sekarang enggak. Zaman sekarang gamers bisa jadi potensi penghasilan, gitu loh. Selama dia dibina, ya kan, diarahkan untuk masuk ke dalam level jenjang profesional, bukan sekedar buang waktu, buang kuota, toh. Ini kan perlu diarahkan, perlu dibina. E-sport ini kan sudah mulai berkembang. Oke, Tribuners, kalian sudah mendengarkan ya, Tribuners. Kita ke comment section nih, Bung. Ada dari siapa ini namanya? Halo kakak yang sudah berkomen di comment section di YouTube, Facebook. Oke. Halo, semoga masih stay. Ini mau tanya, Bung Lex, yakin berapa partai nanti yang bakal merekomendasikan Bung Lex sebagai calon? Terus adakah kriteria wakil nanti yang bakal digait Bung Lex? Sejauh ini sudah adakah? Oke, kalau partai, karena beta cuma daftar di 2 partai, artinya potensialnya kan 2 partai itu. Toh? Kalau nanti satu partai sudah kirim rekomendasi, pastikan ada tugas untuk membangun komunikasi dengan partai lain. Karena harus berkoalisi. Harus berkoalisi. Nah, barulah komunikasi itu bisa dibangun. Katakan begini, katakan dari 2 yang kita daftar, 1 kasih rekomendasi. Itu bekal yang sudah sangat lebih dari cukup. Untuk apa? Untuk membangun komunikasi. Membangun komunikasi politik ini kan kita bicara soal program jangka pendek, menengah, panjang, terus mengakomodir semua kepentingan, ya kan? Artinya dengan bekal 1 rekomendasi saja, saya rasa itu sudah sangat lebih dari cukup dan itu sudah memberi kita ruang untuk bisa melakukan komunikasi politik. Terkait dengan wakil, ini juga sama. Artinya
Ini yang kemarin kita diskusi ringan ya dengan jenderal itu kan. Oke. Wartawan ini dari Iya. Tribun juga. Apa diskusi ringannya adalah bahwa politik ini dinamis. Terlalu dini untuk kita bicara wakil hari ini. Betul. Gitu loh. Kenapa? Karena akan banyak kepentingan yang harus diakomodir. Harus ada komunikasi yang sesuai. Kalau misalkan calon wali kota dan wakil sudah ada, belum tentu partainya cocok. Betul. Belum tentu kepentingan partainya ini bisa bersinergi, belum tentu. Gitu. Artinya kan masih ada perombakan-perombakan. Jadi terlalu dini untuk kita bicara siapa wakilnya. Ya. Ada kriteria khusus begitu? Kriteria yang jelas punya panggilan hati untuk bangun Ambon. Kenapa? Karena saya punya cara berpikir begini. Seseorang ketika dia maju dalam kontestasi politik, dia harus sudah selesai dengan dirinya dulu. Okay? Sama kayak mau membangun hubungan ya. Ya, selesai dulu dengan dirinya. Anda mau masuk dalam kontestasi politik, apalagi ini pilkada, mau pimpin suatu daerah, tanggalkan kepentingan pribadi. Ya. Gitu loh. Artinya, jangan sampai nanti dong pikir, ada juga kadang kita baca komentar-komentar juga kan, saya bekerja sebagai advokat lebih dari 12 tahun, 9 tahun. Kalau kita bicara hidup nyaman, udah nyaman sih di Jakarta, ngapain pulang pikirin Ambon? Yeah. Kalau bukan panggilan hati. Yeah. Itu artinya tidak lagi kita mencari hal-hal yang sifatnya material misalnya. Karena politik ini kan panggilan untuk pengabdian. Yeah. Pengabdian pada masyarakat. Nah, idealisme ini yang harus dipertahankan. Saya mengerti bahwa politik itu soal kepentingan, ya. Itu realitas. Tapi seorang figur politisi itu harus punya idealisme sendiri bahwa saya mau maju tuh buat melayani, bukan mau dilayani kok. Gitu. Kecuali saya datang dari Jakarta ke sini lalu mau sombong-sombong duduk layani saya mau. Enggak, kita mau melayani masyarakat Kota Ambon, ayo. Kalian harus maju. Saya ini bekal yang saya punya. Ya, ini bekal yang saya punya, bekal jaringan yang saya punya, potensi yang saya punya. Ayo kita bekal yang saya punya ini ayo kita berdayakan. Supaya bermanfaat buat masyarakat Kota Ambon. Jadi wakil yang saya punya kriteria adalah dia harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Jadi nggak usah bicara muluk-muluk mau cari A, cari B. Nah, kita mengabdi aja. Kita bekerja buat masyarakat aja. Ya kan? Kalau kita bicara perut sendiri, sudah hidup kok. Udah kenyang juga. Kita cari makannya bukan di sini kok. Kita cari makannya di sana gitu kan, di dalam profesi yang kita jalani. Gitu kan. Karena kan walaupun beta masuk dalam kontestasi pilkada ya, kalau misalkan Tuhan berkenan jadi wali kota, kan tetap jalan. Ya. Itu kan perusahaan. Ya. Itu. Betul. Jadi tetap dikelola. Kita makan dari situ. Dan nggak masuk ke Kota Ambon. Nah. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Begitu. Ya. Dan Bung Lex ini Tribuners merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya bakal calon termuda ya. Saat ini usia 36 tahun. Iya, betul. Deket banget sama anak-anak Gen Z juga. Jadi dipastikan bakal mendengar ya dan lebih memahami Betul, juga ya. betul. Oke, semoga terjawab ya untuk Kakak Bung yang sudah berkomentar di comment section-nya. Oke, pertanyaan lagi nih, karena paling sering baca komen-komen netizen ya di entah itu di sosmed TikTok, Facebook, dan Instagram dan yang lainnya. Komentar yang mungkin agak menusuk begitu, adakah yang ditemukan? Banyak sih, tapi biasa lah, kita politik bukan baru soalnya kan. Siapa? Tahu saya kenal, saya top, itu biasa sudah. Saya kenal, saya top dan sebagainya. Masuk Ambon nih, bikin apa buat masyarakat Ambon? Nah, justru kita mau masuk minta kesempatan, saya mau melayani Anda, Bapak Ibu. Justru itu kita mengundang di Ngopi 024 biar berkenalan sama Tribuners juga ya. Itu sudah. Tapi kalau komentar seperti itu, kita anggap itu hal yang biasa. Itu hal yang sangat biasa. Jadi nggak baper lah. Emang harus tebal hati begitu juga ya, agar nggak nembus-nembus banget gitu. Oke, adakah lagi komentarnya? Thank you so much untuk yang udah mengirimkan di comment section ya Bung Lex. Kita sudah di penghujung program nih, boleh minta closing statement-nya langsung di kamera. Oke. Saya Bung Lex mau kasih pesan-pesan buat saudara dong semua. Kota Ambon ini perlu satu terobosan, perlu satu sosok figur pemimpin yang berani mengambil resiko. Artinya bukan bicara
kepentingan dirinya sendiri, bukan bicara bagaimana pemilihan berikutnya namanya tetap baik, bukan. Tapi kita bicara berani ambil satu kebijakan yang memang tidak disukai publik, tetapi itu untuk kemajuan Kota Ambon. Artinya perlu gaya-gaya kepemimpinan yang sedikit radikal untuk membangun Kota Ambon. Kenapa? Karena dari culture masyarakatnya, memang Kota Ambon ini, kalau ketong sadari bahwa ketong semua ini memang agak-agak kepala batu kan begitu. Yang perlu pemimpin yang berani, tegas, kemudian punya hati yang mau melayani. Artinya kalau datang di sini bukan untuk melayani masyarakat, lalu datang buat apa? Jadi kalau saudara dong semua hari ini mungkin bertanya-tanya Alexander Was ini siapa, mungkin sudah dijawab dalam pertemuan ini. Kita coba sampaikan bahwa kalau memang Tuhan berkenan, kita diberi kesempatan dalam satu kontestasi ini dan mendapat rekomendasi, jangan lupa untuk pilihnya Alexander Was. Kenapa? Karena kita punya hal-hal, punya tawaran-tawaran yang menjadi yang akan menjadi terobosan buat masyarakat Kota Ambon. Itu saja, Bang. Oke, Tribuners, demikian ya obrolan kami bersama dengan Alexander Was atau Bung Lex ya di Ngopi 024 pagi ini. Semoga apa-apa yang perlu kalian ketahui dari sosok Bung Lex tersampaikan ya. Kalau masih punya pertanyaan, tenang aja, langkah beliau nanti sampai di mendapatkan rekomendasi, sampai nanti di tahapan berikutnya tribunambon.com nanti bakal mempublikasikannya juga untuk Tribuners tentunya. Terima kasih Bung. Semoga langkah-langkah selanjutnya dipermudah, yang paling dekat yaitu mendapatkan rekomendasi dari partai. Saya Ajeng Hatalea dan narasumber kaca kami pamit dari Ngopi 024 edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Amato. Oke, sudah. Thank you, Bung. Thank you. Ini kopinya saya minum ya. Minum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.